Kajian ilmiah. Duduk bersama dalam majelis kajian remaja Islam atau Makarim bersama Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah. Alhamdulillah Ustadz sudah ada di sini. Jazakallahu khair Ustadz. Sebelum kita memulai, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa recall atau panggil kembali dari kajian minggu yang lalu, di mana Ustadz sudah memberikan beberapa faidah kepada kita semua yang hadir di kajian minggu lalu. Yang pertama, untuk tujuan menikah tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah memenuhi tuntutan naluri manusia, di mana fitrah manusia pada dasarnya adalah suka dengan lawan jenis. Jadi Ustadz memberikan faedah kepada kita di minggu lalu, kalau kita menyukai sesama jenis, artinya kita menyalahi fitrah sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan menikah kita bisa membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan. Ini juga menjadi catatan di minggu yang lalu, bagaimana naluri-naluri manusia itu seringkali juga membuat kita tergelincir kepada tindakan-tindakan yang beresiko melanggar syariat, sehingga dengan menikah dipastikan kita bisa membentengi akhlak kita dan juga menundukkan pandangan. Kemudian dari sabda Rasul ada beberapa catatan bagi kita para pemuda yang hadir di ruangan ini. Jadi ada 3 golongan yang Allah akan berikan karunia. Salah satunya adalah seseorang pemuda yang ingin segera menikah. Jadi disarankan kepada kita semua, kepada para remaja khususnya, kepada yang masih belum memiliki niat sudah menikah tetapi sudah ada, tidak ada kemampuan tapi ingin menikah, disegerakan. Jangan sampai kita menunggu sehingga akhirnya tergelincir kepada dosa dan keteraturan dalam kehidupan. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mendengarkan faedah-faedah dari Ustadz kita tentang bagaimana tujuan kita dalam menikah. Untuk itu tafadhol Ustadz, kami persilakan memberikan arahan dan bimbingan bagi kita semua. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW pernah menyelesaikan sholat maghrib, kemudian beliau masuk ke dalam rumah. Tatkala beliau masuk ke dalam rumah, para sahabat ada yang pulang keluar selesai sholat maghrib, ada yang tetap bertahan. Lalu Nabi SAW segera menjumpai mereka. Kata Nabi SAW, "Abshir, bergembiralah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga kepada seseorang yang senantiasa berada di dalam masjid setelah dia melaksanakan sholat untuk melaksanakan sholat berikutnya." Artinya waktu yang singkat ini, jemaah ini dimuliakan oleh Allah, yang kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini bisa mendatangkan rasa bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita harus faham, bangganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak sama seperti bangganya makhluk. Ala kulli hal, antara maghrib dengan isya yang kita isi dengan kajian ini mudah-mudahan menjadikan pundi-pundi kebaikan bagi kita semua, walaupun singkat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah, salah satu di antara tujuan dari pernikahan itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 3 poin yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, kita akan tambah beberapa poin berkaitan tujuan seorang hamba itu menikah.
Dan ternyata di antara tujuan dari pernikahan itu adalah untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ibadah itu bukan hanya salat. Ibadah itu bukan hanya puasa. Ibadah itu bukan hanya baca Quran. Ibadah itu bukan hanya sebatas haji dan umrah. Tapi ternyata banyak ibadah-ibadah yang harus kita fahami, yang pada dasarnya ini merupakan aktivitas yang kita lakukan, tapi nilainya ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para ulama membagi ibadah itu jadi dua. Ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Adapun ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang sifatnya tauqifiyah. Artinya berdasarkan dengan dalil, yang seorang itu baru boleh melakukan ibadah sampai ada dalilnya. Sehingga hukum asal dari ibadah itu adalah haram. Sampai datang dalil menjelaskan akan kebolehan melaksanakan ibadah tersebut. Inilah yang dikatakan dengan ibadah mahdhah. Dan ternyata ya ada ibadah yang lain. Karena mustahil kita bisa menghabiskan waktu kita seluruhnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal ayat yang memerintahkan kita untuk beribadah, dan itulah hakikat kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Adz-Dzariyat ayat yang ke-56 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dan kita enggak akan bisa ibadah 24 jam. Artinya ibadah yang 24 jam itu adalah ibadah mahdhah, mustahil kita bisa lakukan. Mustahil kita bisa kerjakan, jamaah ini dimulakan oleh Allah. Tapi ternyata ada ibadah yang lain yang ini bisa melengkapi ibadah mahdhah tadi. Inilah yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Dan satu di antara ibadah yang bisa dilakukan ketika seorang itu sudah menikah. Karena semua aktivitas yang dilakukannya itu adalah ibadah. Sebagaimana Nabi kita SAW mengatakan, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfa dinihi." Apabila seorang hamba itu sudah menikah, dia sudah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Jadi aktivitas yang dilakukan oleh suami istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, ini semuanya ibadah. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Bahkan sesuatu yang menjadikan seorang laki-laki itu tertarik kepada istrinya, kemudian pada akhirnya dia mendatangi syahwatnya, lalu dia datangi istrinya, ini bagian dari ibadah. Kata Nabi kita SAW, "Wa fi bud'i ahadikum sadaqah." Tatkala seorang suami mendatangi istrinya, itu adalah sedekah. Lalu para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana ini dikatakan sedekah? Padahal dia hanya mendatangi syahwatnya." Apakah mendatangi syahwat ini sesuatu yang menyenangkan hati? Ya, ini mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi memberikan kiasan. Bagaimana kalau ternyata dia mendatangi syahwatnya pada sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Bukankah dia akan mendapatkan dosa? Demikianlah ketika dia mendatangi sesuatu yang Allah halalkan, dia akan dapat pahala. Artinya ketika dia mendapatkan pahala, bukankah ini ibadah? Karena ibadah tujuannya adalah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat seorang suami itu mendatangi istrinya, mendatangi syahwatnya, dia lampiaskan syahwatnya, bahkan dia bersenang-senang di sana, ini ibadah. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Karena dia sudah mendapatkan sesuatu yang halal. Makanya ketika seorang itu sudah mendapatkan sesuatu yang halal, tapi dia terus mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara yang pada akhirnya darahnya boleh dihalalkan. Iya. Pada saat seorang telah mengatakan syahadat, bersyahadat, maka
haram darahnya ditumpahkan kecuali 3 hal. Di antara 3 hal itu salah satunya adalah at-thayyibuz zani, seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan untuknya sesuatu yang halal, yang dia bisa bersenang-senang di sana. Ini sesuatu yang halal, kapanpun dia datangi, ya kapanpun dia inginkan mendatanginya, ini halal, dia akan mendapatkan pahala. Tapi ketika Allah sudah memberikan karunia berupa istri, lalu dia mencari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang seperti ini akan menjadikan darahnya halal. Bagaimana ditegakkan hukuman rajam? Bagi siapa? Bagi orang yang telah menikah, kemudian dia melakukan zina dan disaksikan oleh 4 orang saksi, atau dia mengakui perbuatannya. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Nah, apa ibadah yang lain yang bisa dilakukan oleh seorang yang sudah menikah, yang mereka sudah melalui menjalani bahtera rumah tangga? Maka bagi seorang suami pada saat dia bekerja, bukan hanya sebatas saya seorang suami, saya wajib bekerja, saya menafkahi istri dan anak-anak saya. Bukan hanya sebatas itu. Tapi ketika dia bekerja dan niatnya beribadah, berapa jam dia bekerja, itu semuanya ibadah. Dan umumnya orang bekerja itu seperti 8 jam misalnya. Dan dia mendapatkan gaji, dia mendapatkan penghasilan. Dan ketika dia keluar rumahnya, pada saat dia keluar rumahnya dia mengatakan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. Berapa jam dia di luar dalam rangka mencari nafkah, itu semuanya ibadah. Karena hasil yang dia akan dapatkan itu akan diberikan kepada keluarganya. Apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabatin, 1 dinar yang engkau infakkan untuk memerdekakan seorang budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, 1 dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 dinar yang engkau infakkan, engkau keluarkan untuk keluargamu. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik, pahalanya jauh lebih besar dari 1 dinar yang engkau infakkan untuk keluargamu. Jadi hendaknya ini menjadi motivasi bagi seorang suami. Pada saat dia bekerja dan semua yang dilakukannya pada saat dia bekerja, ini ibadah. Dan pada saat dia mendapatkan penghasilan, dan penghasilannya ini diberikan kepada keluarganya, ini merupakan sedekah yang terbaik. Sedekah yang terbaik. Jadi kalau ternyata ada orang yang dia merasa sedih, saya nggak bisa memberikan kepada orang miskin, saya tidak bisa membantu pembangunan masjid, pembangunan sekolah, anak yatim, tapi dia senantiasa memberikan nafkah kepada keluarganya, maka ini sesuatu yang lebih utama dari yang lain. Ketika dia sudah memberikan nafkah kepada keluarganya, sudah dimampukan keluarganya, sudah dicukupi keluarganya, kemudian dia masih memiliki harta, silakan dia berikan kepada yang lain. Tapi ketika ditanya mana yang lebih utama untuk diberikan nafkah, yang lebih utama diberikan nafkah adalah keluarga. Yang Nabi kita SAW mengatakan, cukuplah seseorang itu dikatakan berdosa manakala dia menyia-nyiakan orang yang ditanggungnya. Demikian ikhwani fiddin hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Sampai pada akhirnya dia malas bekerja. Untuk apa bekerja? Kan Allah sudah tetapkan rezeki. Memang benar Allah sudah tetapkan rezeki, tapi rezeki itu harus diusahakan. Ada cara mendapatkannya. Dan pada saat dia mencari rezeki, usaha untuk mendapatkannya, waktu yang dia habiskan, tenaga yang dia curahkan untuk mencari nafkah itu semuanya ibadah. Sehingga pada saat dia keluar, dia melangkahkan kakinya, dia niatkan keluarnya itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya seorang istri misalnya, ketika dia berada di dalam rumah, yang dia dari pagi, dari subuh sudah bangun, dan dia mendapatkan pekerjaan-pekerjaan rumah yang banyak, dia siapkan bekal untuk anaknya sekolah,
dia siapkan perlengkapan untuk suaminya bekerja. Kemudian setelah mereka keluar dari rumah, dia sibuk membersihkan rumahnya, menyapu, ngepel, dan seterusnya. Ini semuanya ibadah. Ini semuanya ibadah. Dan ketika dia melakukan itu dan niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah, maka letih capeknya itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat suami dan istri yang sudah berumah tangga, mereka bekerja sama, ya mereka bekerja sama di dalam menjalankan rumah tangga, dan pada saat mereka bekerja sama di dalam menjalankan rumah tangga, mereka tengah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami yang melaksanakan kewajibannya, ya sebagai seorang suami dia laksanakan karena Allah. Seorang istri yang melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri, dia laksanakan karena Allah. Semua yang dia laksanakannya itu adalah ibadah. Maka ini tujuan dari pernikahan. Semua yang dilakukan oleh orang yang menikah, yang itu merupakan kebiasaan, tapi diniatkan ibadah karena Allah, maka menuai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita katakan, kita nggak akan bisa melaksanakan sholat terus-terusan. Kita nggak akan bisa baca Quran terus-terusan. Kita nggak akan bisa melaksanakan iktikaf di masjid terus-terusan. Ya, kemudian ibadah-ibadah yang lain terus-terusan, nggak akan bisa. Tapi ternyata di waktu-waktu yang lain, aktivitas kita sebagai seorang suami dan istri, ternyata itu merupakan ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini satu di antara tujuan dari menikah, yaitu untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, Allahu a'lam. Syukron. Masya Allah Ustaz, faedah kita, jadi para hadirin sekalian, ada satu hal yang ternyata membedakan antara kita yang lajang dengan yang sudah menikah. Nah, ini mungkin jadi motivasi juga bagi para ikhwan dan akhwat sekalian untuk segera menikah itu, karena ternyata dalam setiap tindakan orang yang sudah menikah, setiap perilaku, setiap interaksi itu ada nilai ibadahnya. Tadi Ustaz sudah mengingatkan kita bahwa ada dua jenis ibadah yang memang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah ibadah mahdhub, di mana ibadah itu dilakukan karena sudah turun dalilnya. Yang lain adalah ghair mahdhub ini, dan di mana ibadah itu salah satunya adalah menikah. Nah, jadi dengan menikah sebetulnya kita juga mendapatkan pahala yang bisa berlimpah, di mana salah satunya adalah dengan bersedekah. Ini khusus kepada kita para ikhwan sekalian, para suami sekalian. Jadi jangan pelit-pelit sama keluarga, sama istri. Karena ternyata 1 dinar yang kita sedekahkan kepada keluarga kita itu nilainya jauh lebih baik dari 1 dinar yang kita sumbangkan. Dan ternyata sedekah yang paling utama kalau kita diberikan 2 pilihan antara bersedekah kepada keluarga atau berinfak atau bersedekah kepada pembangunan masjid, ternyata Ustadz tadi memberikan pesan kepada kita, dahulukan kepada keluarga kita dulu. Karena itu nilainya akan menjadi pahala yang besar di kehidupan berumah tangga. Toib, para ikhwan dan akhwat sekalian, apabila ada yang ingin ditanya kepada Ustadz, dipersilahkan. Yang ikhwan boleh mengacungkan tangannya, yang akhwat nanti bisa menulis, diserahkan kepada panitia ke depan. Tafadol. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang dan kakak, silahkan. Belum ada? Toib. Oh, yang di belakang ada mic? Oke, silahkan, ada mic di belakang. Tafadol, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung saja menggunakan mic-nya, gitu. Toib. Ada? Kalau kata orang Aceh, be male-male ya, jangan malu-malu. Ya, mumpung ini juga ada nilai ibadah kita. Tadi Ustadz sudah mengingatkan, Allah tuh senang kalau kita berlama-lama di masjid untuk menunggu sholat berikutnya. Nah, jadi kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kalau belum, Anda serahkan ke Ustadz lagi untuk melanjutkan fadilahnya. Ada satu ungkapan yang mungkin ini di sebagian suami ini mengatakan bahwasanya
ketika dia memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kewajiban mereka harus taat. Gak boleh mendurhakai orang tuanya, mendurhakai suaminya, karena mereka diberikan nafkah oleh sang suami. Nah, terkadang ada kata-kata yang kita harus paham. Memang itu merupakan hak mereka yang kita berikan dari nafkah. Bukan berarti ketika mereka tidak melakukan usaha apa-apa, contohnya sebagai seorang istri, mereka nggak bekerja. Mereka hanya mendapatkan nafkah dari suaminya. Kemudian apa-apa harus nurut, patuh dan seterusnya karena kalian saya nafkahi dan seterusnya. Maka yang seperti ini hendaknya perkataan seperti ini tidak dikeluarkan. Diberikan fasilitas dan seterusnya. Karena boleh jadi pada saat kita dalam kondisi sendiri, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan rezeki seperti kita dalam kondisi kita sudah punya istri dan anak-anak. Nah, dan boleh jadi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui para suami itu ada hak istri. Sehingga yang harus dihindari di sini adalah perhitungan. Karena apa yang kita berikan kepada keluarga ini akan diganti oleh Allah dan itu yang terbaik. Dan kalau seandainya kita hitung-hitung kepada keluarga kita terlalu berhitung dengan keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala juga akan berhitung dengan kita. Karena boleh jadi jamaah, tambahan rezeki penghasilan yang kita dapatkan itu boleh jadi karena apa? Karena ketakwaan istri kita boleh jadi. Allah kasih rezeki bagi siapa? Bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang mereka tidak bekerja di rumah. Mereka tidak mendapatkan penghasilan. Mereka tidak membayar listrik, air, beras, SPP anak, enggak, kita semua. Tapi tahukah bahwasanya dari rezeki yang kita dapatkan itu boleh jadi karena doa, istighfar, ketakwaan istri kita di rumah. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Boleh jadi nih kita yang di luar melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata terus rezeki kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada doa dari anak-anak kita, doa dari pasangan kita, sehingga rezeki itu tetap diberikan oleh Allah kepada kita karena ada hamba-hamba yang Allah titipkan melalui kita untuk diberikan rezekinya. Sehingga kalau seandainya ada seorang suami yang terlalu hitungan, kemudian bakhil kepada istri dan anak-anaknya, dan boleh jadi itu bukan rezeki dia. Itu boleh jadi rezeki untuk anak dan istrinya, tapi dia tahan. Maka ini suatu bentuk kezaliman. Dan ketahuilah jamaah ini dimuliakan oleh Allah, masing-masing kita itu punya rezeki. Istri tidak akan makan rezeki suaminya. Anak tidak akan makan rezeki orang tuanya. Pasangan itu tidak akan memakan rezekinya, tapi mereka memakan rezeki mereka masing-masing. Kalau Allah memberikan kelapangan kepada kita, maka berikanlah kelapangan kepada pasangan kita. Liyunfik dzu sa'atin min sa'atih. Maka hendaklah orang-orang yang diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kelapangan kepada keluarganya agar Allah memberikan kelapangan kepadanya. Seperti itu dia ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Karena memang pada penghasilan yang kita dapatkan, pada pendapatan yang kita dapatkan, ada rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan untuk keluarga kita. Dan kalau kita menahan rezeki mereka, itu menunjukkan kita termasuk ke dalam kepala keluarga yang zalim. Demikian ikhwan fillah hadaniyallahu wa iyyakum jami'an. Ini sebagai tambahan dari poin yang pertama tadi, bahwa semua yang kita berikan untuk keluarga kita, semua yang kita berikan untuk keluarga kita, ini merupakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jauh lebih baik daripada sedekah-sedekah yang lainnya. Maka hendaknya kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan rezeki, dalam memberikan penghasilan yang kita dapatkan kepada keluarga kita. Nah, Allah a'lam. Baik Ustaz, syukron atas faedahnya.
Ini ada pertanyaan nih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah ta'aruf dan nazar dengan akhwat. Dan kami sudah sama-sama cocok. Tinggal lanjut ke tahap khitbah. Tapi akhwatnya baru tahu kalau ibunya belum membolehkan menikah sebelum kakaknya menikah dulu. Nggak boleh melangkahi. Insya Allah bapaknya, kakaknya menikah setelah lebaran ini. Dan saya sudah janji akan datang lagi setelah kakaknya nikah. Jadi apa solusinya supaya saya bisa bersabar menunggu Ustaz? Nah, jadi tidak boleh melangkahi, sabar dulu nak, kakaknya belum, tunggu dulu. Iya Bu, saya sabar. Tapi kok nggak sabar nunggu kakaknya menikah gitu. Gimana solusinya Ustaz? Baik. Solusinya yang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang melembutkan hati calon mertuanya itu adalah Allah. Si kakak akan menikah di bulan Syawal. Dan mau tidak mau mereka harus ikut karena mungkin mengikut tradisi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ini satu tradisi yang memang kalau kita sudah belajar, ya kita sudah belajar, maka tradisi seperti ini harus dihilangkan. Ya. Kata orang pamali, kalau seandainya adik lebih duluan daripada kakaknya. Yang seperti ini khurafat, akan terjadi ini dan itu. Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan takdirnya, jodohnya sudah dapat, sudah datang nih. Apalagi yang dia halang-halangi. Maka ada satu kitab, sudah lama ini tulisan. Di 5 wanita terlambat menikah. Salah satu yang menjadikan seorang wanita itu terlambat menikah karena apa? Karena kakaknya tidak mau menikah. Sehingga dalam keluarga itu kalau bawahan harus menikah, ikut dulu kakaknya menikah. Nah sementara si kakak ini nggak ada keinginan mau menikah, tunggu, mengejar karir dan seterusnya. Sampai pada akhirnya si adik ini ya lambat laun tidak menikah, usia bertambah dan tidak ada lagi laki-laki yang akan mendatanginya. Ini disebabkan karena tadi. Oleh karenanya ketika kita sudah paham agama, kita sudah belajar nih, dan ternyata sudah ada yang datang melamar anak kita, maka segerakan. Apa yang harus ditunggu lagi kalau memang dia memang menginginkan untuk menikah? Melihat kakak abangnya belum menikah, ini nggak boleh, akan terjadi seperti ini dan seperti itu. Ini namanya takhayul. Ya, masuk di dalam bab tatayur, menganggap sial ketika kalau si kakak belum menikah, adiknya sudah menikah. Maka yang seperti ini tidak benar. Masalahnya kalau kita katakan seperti ini kepada calon mertua, ujung-ujungnya kita bakal ditolak. Itu masalahnya. Kita sampaikan tauhidnya seperti inilah, Bu. Ya enggak boleh, ini khurafat, ini takhayul, ini tatayur, enggak boleh. Ya udah kalau gitu enggak usah nikah aja, selesai. Ini masalahnya. Ya, kita pengen menjelaskan masalah tauhid, tapi ujung-ujungnya gagal nikah gara-gara itu. Nah, gimana solusinya? Kalau sudah tahu bahwasannya si kakak ini akan menikah di bulan Syawal dan kita menikah setelah itu, maka di waktu-waktu menunggu ini banyak puasa. Ya banyak puasa. Tapi yang jelas, ya masalah jodoh itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah, kalaulah memang ini jodohnya, Allah akan datangkan. Tapi kalau tidak, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik lagi. Maka dia terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah memang diizinkan, ya kalaulah memang diizinkan, kenapa tidak sekalian ya antara kakak dan adik yang dinikahkan di waktu yang sama, ya budget kan bisa bagi dua ini. Dinego lah istilahnya ya. Iya kan bisa bagi dua ini. Ya, solusi ya. Apa namanya suami si kakak dengan dia kan gitu. Nah. Tinggal 50-50 saja. Lebih ringan lagi kan gitu. Nah kasih solusi. Mudah-mudahan dengan seperti itu si calon mertuanya mau. Nah demikian. Masya Allah, syukron Ustadz. Nah jadi ini kepada penanya, pertama berdoa. Kemudian yakinlah pada janji Allah kalau memang itu jodoh kita, insya Allah nggak akan kemana-mana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana juga jodohnya nggak ada gitu. Artinya kan ini sudah disediakan, sudah ada kesepakatan, ada janji, ya bersabar, kemudian puasa. Kemudian yang tadi yang terakhir yang menarik dari Ustadz, coba dinegosiasikan, mana tahu dengan doa, dengan puasa tadi, terlembutkan hatinya bisa bareng-bareng di waktu yang sama menikah dengan kakaknya. Insya Allah ta'ala ya.
Baik, silakan ada lagi yang dipertanyakan para akhwat dan ikhwan sekalian? Belum? Baik Ustadz, dilanjutkan kembali. Baik, poin terakhir yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena tinggal beberapa menit lagi. Di antara tujuan pernikahan, semua sepakat. Dalam pernikahan itu tujuannya adalah ingin mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Keturunan yang soleh dan solehah. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Maka salah kalau seandainya ada orang yang menikah, kemudian dari awal dibuat kesepakatan dengan calon pasangannya, saya tidak siap punya anak. Saya nggak mau punya anak. Karena apa? Mungkin pengalaman masa lalunya buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, dia pengen mengejar karir. Sehingga kalau seandainya dia punya anak, karirnya nggak akan dia kejar. Maka pada akhirnya sepakatlah mereka tanda tangan kesepakatan perjanjian bahwasanya ketika mereka menikah mereka nggak akan punya anak. Maka yang seperti ini ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an menyalahi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tazawwajul wadud al-walud. Nikahilah wanita-wanita yang subur lagi penyayang. Kemudian Nabi mengatakan fa inni mukatsirun bikum al-anbiya yaumal qiyamah, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hadapan para nabi pada hari kiamat. Jadi bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa bangga sementara ada umatnya ketika dia menikah dia tidak mau punya anak. Ini masalah. Yang seperti ini adalah masalah. Dan keluarga itu akan sempurna ketika ada orang tua, ada anak. Dan inilah yang diinginkan dalam pernikahan. Oleh karenanya masalah keturunan yang soleh dan soleh ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-49 sampai 50. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa-apa yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah karuniakan pasangan itu anak-anak perempuan semuanya. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah karuniakan pasangan itu anak-anak laki-laki semuanya. Wa yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Lalu Allah jadikan pasangan itu ada laki-laki dan ada perempuan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah berkehendak ada juga yang dijadikan mandul oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu alimun qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Ikhwani fiddin hadani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, yang seperti inilah yang tujuannya. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala belum memberikan karunia kepada seorang itu anak, maka hendaknya seorang itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terus dia berikhtiar. Ya, terus dia berikhtiar. Lihat Nabi Zakaria dalam kondisi yang sudah tua, kemudian istrinya mandul, yang ini mustahil mereka mendapatkan anak. Kondisi istrinya mandul. Kemudian dia melihat Maryam ini ketika berada di dalam mihrabnya pada saat musim-musim panas yang disediakan makanan musim dingin. Pada saat musim dingin yang datang makanan musim panas. Sehingga Zakaria bertanya, dari mana engkau mendapatkan ini? Dari Allah. Dengan keyakinan itu, bahwasanya Maryam mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang anehnya yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan pada sebagian wanita yang dia masih ada kesempatan untuk memiliki anak lagi di usia yang kita katakan masih produktif, tapi karena repot, pengen mengejar karir dan seterusnya, pada akhirnya yang seperti ini dia berhenti. Tapi kalau berhentinya karena memang usia yang tidak memungkinkan lagi, yang dia sudah konsultasi dengan dokter yang amanah bahwasanya usia-usia dia seperti ini sudah rentan ketika dia hamil, ya.
bahaya bagi dia dan anaknya, maka yang seperti ini ada udzur. Tapi kalau baginya tidak ada udzur disebabkan bagi saya sudah cukup, anak laki-laki sudah dapat, anak perempuan juga sudah dapat. Sementara usia ya seorang istri ini masih bisa memiliki anak lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara ada orang-orang yang menginginkan anak dan sudah berikhtiar dan berusaha tapi belum diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya bagi kaum muslimin, kaum muslimat yang belum Allah karuniakan anak, ya, yang belum Allah Subhanahu wa taala karuniakan anak, yang jelas ini yang sudah menikah ya. Yang belum menikah ya tentunya belum punya anak. Ya. Seperti itu. Yang sudah menikah, yang belum dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka ada ibadah yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama adalah husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bersabar. Ya, yang kedua bersabar. Kemudian yang ketiga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa-doa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, begitu juga dengan orang-orang yang soleh. Terus berdoa kepada Allah di waktu dan di tempat yang dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa berikhtiar dengan ikhtiar yang memang dibolehkan. Jangan ikhtiar yang tidak dibolehkan. Ada sebagian usaha yang ternyata ikhtiar yang dilakukannya ini ikhtiar salah. Gimana caranya? Hanya sebatas dengan dikusuk, kemudian peranakannya bisa dibuka, bisa ditutup. Ini gimana ini? Ini Masya Allah ini. Ya, jadi peranakannya bisa dibuka, bisa ditutup kembali. Ini gimana caranya? Ya, ini gimana caranya seperti ini? Nah, kalaulah ternyata yang model seperti ini bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan syaitan, maka tinggalkan. Lakukan ikhtiar yang memang dibolehkan. Ya, seperti apa? Menggunakan obat, kemudian makan kurma muda, kemudian minum air zam-zam sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Konsultasi dengan memang yang ahli. Konsultasi memang dengan yang ahli. Dan kalaupun pada akhirnya ya usaha sudah dilakukan dan di antara usaha yang lain yang dilakukan adalah sedekah. Dengan bersedekah. Nabi kita SAW mengatakan, "Dawu maradakum bis sadaqah." Obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Maka dengan bersedekah, rutin bersedekah walaupun sedikit, mudah-mudahan yang seperti ini bagian dari ikhtiar. Kemudian ikhtiar yang lain adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang kepada Hasan Al-Basri yang bertanya, ya, dia sudah lama menikah tapi belum juga diberikan karuniai Allah Subhanahu wa taala anak. Sampai pada akhirnya Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau semua usaha sudah dilakukan, ikhtiar sudah dilakukan, maka hendaknya dia melihat di sana ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun juga belum kunjung datang, maka hendaknya senantiasa bersama dengan pasangan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan pasangan itu sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kajian sama, salat malam sama, puasa sama, ambil hikmahnya. Ya, ambil hikmahnya, karena semua yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada hambanya tidak ada yang buruk. Hanya hambalah yang menilainya buruk ketika terjadi pada dirinya. Tapi seorang muslim ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada dirinya sesuatu yang tidak dia inginkan, yakinlah pada sesuatu itu ada kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallahu khair Ustaz atas fadilahnya. Ini menarik yang poin terakhir Ustaz, karena sekarang ini bukan hanya di luar negeri, di Indonesia ini, untuk informasi para ikhwan dan akhwat sekalian, ada sebuah gerakan yang namanya itu child free. Jadi memang betul-betul setelah menikah nggak mau punya anak, dan itu bahkan kalau di kita mungkin istilahnya di akta notariskan kesepakatannya itu child free, dan gerakannya ini sekarang sudah mulai merambah ke negeri kita.
Bahkan di negara tetangga kita di Vietnam itu ada sewa menyewa pengantin demi menenangkan orang tuanya. Ini pasangan awak mak, padahal sebetulnya bukan. Nah itu gerakan itu sudah sedang mampir ke sini gitu. Dan ini mungkin bagi kita yang hadir di sini, seperti Ustadz tadi bilang bahwa itu sudah menyalahi kodrat dan perintah dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena memang harus menikah untuk memperbanyak keturunan supaya Nabi ini akan senang nanti menunjukkan di depan Nabi-Nabi lainnya. Dan ini mudah-mudahan fadilah dari Ustadz yang poin terakhir ini, sebetulnya minggu lalu Ana udah mau nanya hal ini Ustadz. Karena memang child free ini hari ini di beberapa generasi muda kita hari ini sudah mulai ada yang meyakini kalau itu ya sah-sah saja, itu adalah hak gitu. Padahal kalau kita lihat setelah kita berdiskusi ternyata salah satu pertimbangan kenapa child free itu seperti yang Ustadz sampaikan di minggu lalu adalah khawatir dengan rezeki itu. Tapi di kajian malam hari ini tidak akan ada rezeki yang tertukar, tidak akan rezeki istri di istilahnya tadi Ustadz bilang dimakan oleh suami. Tidak ada yang seperti itu, bahwa sebetulnya sudah ada satu istri punya, anak punya, kita punya. Yang mungkin tidak ada itu adalah berikhtiar tadi, bagaimana kesungguhan kita dalam berikhtiar seperti yang Ustadz tadi tanyakan. Nah, ini bagaimana sebetulnya child free ini Ustadz, kita sebagai umat Islam nih membentengi generasi kita. Karena kan ini sudah mulai merambah ke Indonesia pemahaman ini Ustadz. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Prinsipnya para ulama menjelaskan bahwasanya mengatur jarak kelahiran itu boleh. Iya, mengatur jarak kelahiran itu diperbolehkan. Antara anak yang satu dengan anak selanjutnya, kapan dia hamil, diatur itu boleh. Tapi membatasi sementara posisi dia di usia-usia yang memang produktif, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena akan bertentangan dengan syariat Nabi kita SAW. Di mana Nabi kita SAW telah menyatakan tadi, Nabi akan bangga dengan banyaknya umat di hadapan para Nabi. Lalu bagaimana bangganya Nabi SAW ketika umatnya ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ala kulli hal dengan hikmah Allah. Dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu hanya dikaruniai anak dari Khadijah dan budaknya Maria. Tapi tidak dengan istri-istri Nabi yang lain. Ini dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi SAW tetap memberikan motivasi kalau menikah dengan yang penyayang lagi banyak anak. Karena inilah yang diinginkan. Jadi kalau ternyata ada statement yang tadi pemahaman tidak butuh anak, ya tidak butuh anak, maka kalau tujuannya seperti itu, maka yang seperti ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu menganggap ini lebih baik daripada memiliki anak, maka ini bertentangan, jelas ini bertentangan. Apakah ini berdosa? Ini berdosa. Yang seperti ini berdosa, ikhwani fiddin. Nah, mengalir saja sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia diberikan anak, disegerakan oleh Allah, syukuri. Kalau ternyata belum, masih ditangguhkan oleh Allah, sabar. Inilah konsep dalam ibadah kita, hanya ada syukur dan sabar. Adapun tidak menginginkan anak sama sekali, maka seperti ini menyelisih sunnah Nabi SAW. Dan apa kata Nabi? Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nah demikian, Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Bapak Ibu sekalian, para jamaah yang dirahmati Allah. Karena kita sudah masuk Isya, jadi alhamdulillah Ustaz, terima kasih dan jazakallahu khair atas fadilah ilmunya. Saya akan memberikan beberapa catatan sebelum kita menutup pertemuan malam hari ini. Pertama, Bapak Ibu sekalian, Pak Abang dan Kakak, jadi apabila kita sudah memiliki keinginan untuk menikah, terlepas dari siap atau tidak, bersegeralah dalam melaksanakan pernikahannya. Karena ternyata di dalam menikah ada banyak nilai-nilai ibadah. Kemudian bagi kita yang sudah menikah hari ini, bekerjalah untuk bersedekah atau memenuhi nafkah-nafkah keluarga kita. Karena ternyata bersedekah kepada keluarga kita adalah sebaik-baiknya sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi para suami, apabila kita memang memiliki kelebihan rezeki, bersedekah kepada istri, jangan juga kita merasa punya kontrol dan kendali penuh kepada kehidupan istri kita. Tidak seperti itu, jadi jangan kita menuntut atau berhitung dengan saya sudah memberi kamu sekian rupiah, jadi kamu harus ikut apa yang saya mau. Tidak seperti itu juga, karena istri juga memiliki haknya dalam menjalankan kehidupannya. Kalau kita bertindak seperti itu, artinya kita sudah masuk ke dalam golongan suami-suami yang zalim. Kemudian
Yang terakhir tadi yang Ustadz sampaikan bahwa dalam menikah itu memang tujuannya adalah mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Jadi tidak ada istilah setelah menikah menunda memiliki anak, kemudian bersepakat untuk tidak memiliki anak, itu menyelisihi sunnah. Yang hanya boleh dilakukan adalah mengatur kelahiran dari anak-anak kita. Demikian para jamaah sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang Ustadz kita sampaikan bisa menjadi fadilah bagi kita sekalian. Saya mendoakan supaya kita yang sedang menjalani pernikahan hari ini, pernikahannya penuh berkah dan penuh keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi yang belum mendapatkan jodohnya, mudah-mudahan Allah segerakan dan diberikan jodoh yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.